Oke, halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Giovanna, Baik, Kak. baik. Daril, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anda baik ya. Oke, bisa. Yang bisa on cam ya. Oh iya, Daril ini udah dijadwalkan kelas pengganti untuk yang materi kemarin. Belum, Kak. Oh belum. Oh iya, nanti um, Kak Anissa tanyakan dulu ya. Oke. Oke. Habis ngapain tadi kegiatannya, Giovanna? Hmm, Kalau Daril habis ngapain tadi kegiatannya pagi-pagi sebelum kelas? Habis sarapan sama mandi, Kak. Harapan sama dia tuh udah ready tuh udah siap berarti. Kalau Giovanna gimana? Habis ngapain tadi? Oke, mungkin baru ini ya baru keluar. Oke, sambil Kak Nisa ini dulu ya. Persiapan dulu. Hmm, Ya udah kelihatan ya ini ya. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar lanjutannya dari materi kemarin. Kalau materi kemarin itu kan tentang looping ya. Kita belajar perulangan memakai while. Nah, sekarang kita akan tetap belajar salah satu dari apa namanya jenis looping. Kalau kemarin while, sekarang kita for. Di minggu kemarin juga udah Kanisa singgung ya terkait for loop. Nah, kita akan belajar lebih detail di hari ini. Oke, coba Kanisa review sedikit ya. Oke, jadi loop itu apa? Loop itu dia perintah yang melakukan tindakan selama ekspresi logikanya itu benar. Semisal di sini kemarin kita pakainya while ya. Ya kalau yang Daril kemarin ini ya nggak ikut. Jadi kalau while itu dia nulisnya harus seperti ini persis. Nggak boleh W-nya diganti huruf besar. Harus sama persis seperti ini. Terus di sini ada ekspresinya. Misalkan perumpamaan while itu ketika misal memasukkan ini ya, memasukkan password atau PIN ke dalam aplikasi. Kadang kan ada batasannya 3 kali ya. Misal kita memasukkan PIN-nya itu sampai 3 kali salah, dia kan programnya berhenti atau aplikasinya nggak bisa dibuka gitu ya. Nah sama kayak ini, perulangan while itu semisal kita inputkan 1 kali dia masih salah, sistemnya akan berjalan terus. Misalkan kita inputkan kedua kalinya, sistemnya juga akan berjalan terus sampai kita input PIN atau password yang benar gitu. Nah, caranya menuliskan di sini while, terus ini jangan lupa ada titik duanya. Terus setelah titik dua nanti di enter dia otomatis ada ini, ada indennya atau menjorok seperti ini ya dia nulisnya. Oke, terus. Nah, biasanya di dalam while itu kita pakai namanya counter atau bahasa Indonesianya dia sebagai penghitung gitu ya. Counter itu apa? Jadi dia variabel yang menyimpan jumlah langkah loop. Misalkan, eh, kita ketika tadi ya memasukkan PIN, itu kita pengen tahu udah berapa kali memasukkannya. Nah, kita memakai namanya adalah counter. Oke, namanya counter misalkan seperti ini. Counter. Nah, dia
awalnya dari angka 0 dulu. Semisal kita masukkan pin 1, dia akan bertambah 1 ya. Berarti counternya sekarang 1. Kita udah masukkan pin. Terus kita masukkan pin lagi yang kedua. Dia akan nambah ke sini. Menjadi 2. Nah, ketika kita masukkan lagi pinnya. Nah, dia akan menghitung, oh ini berarti inputan ke 3. Nah, dan seterusnya. Jadi setiap inputan atau setiap langkah-langkah itu akan tersimpan dalam counter ini. Ini namanya boleh bebas ya, nggak harus counter. Counter itu hanya istilahnya aja. Oke, seperti itu. Ini ya contohnya. Misal disuruh memasukkan preferensi. Dia 3 kali disuruh memasukkan preferensi. Kalau misalnya udah 3 kali, dia bakal print yang pengaturan rekomendasi. Jadi di sini, ini adalah counternya. Dia nama variabelnya bisa I, bisa A, bisa apapun. Dia disebut counter. Counter. Nah, di sini ekspresi dari while. Selama I itu tidak sama dengan 3, berarti dia akan memasukkan preferensi terus. Sampai 3 kali. Seperti ini, 1, 2, 3. Nah, baru programnya berhenti. Nah, setiap ada counter, dia pasti ada kode yang seperti ini. I plus sama dengan 1. Supaya apa? Jadi, ketika kita inputkan ini, dia akan tersimpan di sini, menjadi 1. Kemudian kita inputkan lagi, inputan yang kedua, dia akan bertambah 1. Menjadi 2. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai ini, ya dia nggak akan bakal tersimpan berapa kali inputan yang udah kita masukkan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi yang minggu kemarin tentang while loop? Gimana? Giovanna, Daril? Aman, Insya Allah aman. Aman ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi hari ini, itu tentang for loop. Jadi bedanya apa sama while loop? Kalau while loop itu dia bisa melakukan perulangan sampai berkali-kali, tapi kalau for loop ini bisa kita tentukan berapa kali perulangan dan bisa kita tentukan batasannya. Contohnya seperti ini. Jadi di mana for loop digunakan, dia akan menggunakan berdasarkan iterasi dari suatu elemen. Atau misalkan di sini ada kata password gitu ya. Password. Nah, dia di dalamnya ada misal 1, 2, 3. Nah, dia bisa melakukan perulangan di dalam elemen ini aja. Kalau misalnya di luar elemen ini, dia tidak akan bisa melakukan perulangan. Gitu. Kalau misalnya kita pakai while, itu kan dia bisa berjalan selama ekspresinya itu benar, gitu ya. Tapi kalau for loop ini bisa kita ulangi tindakan di dalam loopnya ini berapa kali bisa kita tentukan. Kita nanti pakai in. Kalau misalnya ini ulangi tindakan di dalam loop itu kita bisa pakai range. Ini terus. Nah, ini contohnya ya. Jadi for loop itu kalau secara pengertiannya dia loop yang berulang melalui elemen urutan akhir. Jadi nanti penulisannya adalah ini for-nya harus kecil ya. Sama kayak while dia harus kecil semua, for juga harus kecil semua. Terus di sini nanti ada elemennya. Bebas elemennya apa. Terus nanti ada in. Nah, baru di sini urutan dari nama variabelnya. Terus nanti dikasih spasi seperti ini ya, atau indent. Dia harus menjorok. Jangan lupa juga ini titik 2-nya. Coba.
Coba kalian bisa tunjukkan dulu. Jadi di sini misal ada kata hmm, khusus Python. Nah, sekarang melakukan perulangan dari elemen ini aja. Jadi dia akan mencetak Python ini menjadi satu huruf, satu huruf, satu huruf. Seperti apa caranya? Jadi kita pakai for. Nah, elemennya itu bisa bebas ya. Di sini biasanya pakainya i, atau for a, atau for x, atau for y itu bebas ya. Misalkan for i, in. Urutannya ada di mana? Ada di kursus. For i in kursus, print elemennya ini, print i. Kita coba. Nah, di sini dia akan mencetak ya. Satu huruf, satu huruf, satu huruf. Di sini misalkan A juga bebas. A, terus berarti printnya A. Jadi dia hanya sebagai perumpamaan aja di sini. Nah, seperti ini. Misalkan di sini katanya apa ya? Satu misal. Nah, di sini dia akan mencetak elemen yang hanya ada di dalam variabel ini aja. Gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai range, tadi ya, kita bisa pakai ini in di dalam variabel, atau kita bisa pakai range. Contohnya, kita nggak buat variabel dulu, kita langsung ingin mencetak angka dari 1 sampai 10, misal ya. For i in range, kita pakainya range, terus range-nya 10 ya tadi. Berarti dia akan mencetak dari 0 ya. Ingat ya, kalau misalnya indeks di Python dia awalnya 0. Berarti nanti akan tercetak sampai 9. Kita coba lihat. Nah, di sini dia akan mencetak range-nya ini. Misalkan 100 itu juga bisa. Nah, jadi dia hanya terbatas pada perulangan ini aja dalam range 0 sampai 100. Gitu. Kalau misalkan di sini pengennya dari range 2 sampai 10 gitu. Kak, Ya? ini wifi aku lagi jelek banget, lagi unstable, aku nggak bisa buka websitenya. Oh, nggak bisa buka ini platform Algonovanya. Iya, soalnya jelek banget dari tadi loading-loading. Oh iya, nggak apa-apa. Ini pakai WiFi apa punyanya Giovanna? Aku kurang tahu. Hmm, oke. Nggak apa-apa nanti dicoba lagi. Kalau misalkan, kalau kemarin itu yang pakai IndiHome memang ada gangguan ya. Jadi harus ada cara khusus. Tapi nanti kita coba lagi sambil share screen aja ya nanti ya. Ini Kak Nisa lanjutkan dulu, nanti baru habis itu kita share screen mengerjakan bareng-bareng. Oke, di sini misalkan 2 sampai... Nah, ini ya, kita bisa menambahkan range mau dari angka berapa sampai angka berapa. Itu pakainya seperti ini ya. Ini elemennya, terus ini urutannya. Mau pakai range apa? Misalkan pakai yang abjad juga bisa. Hmm, A sampai ini misalnya. Oh iya, dia kan ini. Dia itu string. Biasanya nggak bisa sih. Ah, iya, iya. Jadi kalau misalnya abjad, dia harus dibuat variabelnya dulu di sini. Misalkan word ya. A, B, C, D, E. Kita bisa pakai for i in. Langsung aja. Kalau misalnya di sini kita buat variabel,
Di sini nggak usah pakai range, nggak apa-apa. Langsung aja in word. Oh ya, dia string. Di sini dia string. Oke, nah selain itu kita juga bisa pakai ini. Hmm, find, oh ya, kita bisa pakai print i, find a. Kita hanya akan mencetak abjad a aja. Oke, nah di sini ingat ya, kalau misalnya 0 itu dia benar, kalau min 1 itu berarti dia false atau salah. Nah, di sini huruf A-nya itu hanya ada di indeks yang pertama aja. Nah, ini nggak ada A-nya, di sini nggak ada A-nya, ini bukan A, berarti dia print min 1. Di sini kelihatan nggak ya? Coba, wait. Oke, nah di sini misalkan ditambah A lagi, dia akan berbeda. Nah, di sini dia berarti menemukan 3 huruf A. Ada di sini sama di sini. Dia akan mencetak, kalau misalnya benar, dia akan mencetak 0. Kalau misalnya salah, dia min 1. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham bagaimana implementasinya? Paham, Kak. Oke, paham ya. Gimana Daril, gimana? Jadi kalau misalnya mau nyari pakai i titik find ya kak ya. Iya, ini contohnya. Betul. Jadi di sini kita punya password. Dia Kitty. Terus kita pengen nyari di sini ya. Kitty ini huruf K itu ada di sebelah mana, huruf I ada di sebelah mana, T ada di sebelah mana. Jadi kita pakai ini bebas ya, bisa for I in password, terus dia di apa namanya variabel apa yang pengen kita cari. Di sini nama variabelnya alfabet. Berarti di sini alfabet titik find. Kita akan menemukan kata Kitty ini ada di indeks ke berapa aja. Jadi dia akan memunculkan, oh ternyata huruf K itu dia ada di indeks 11. Huruf I dia ada di indeks 9. T dia ada di indeks 20. Kalau Y dia ada di indeks 25. Gitu. Pakainya find. Terus kalau ya ini juga berarti di dalamnya for loop dia bisa melakukan ini ya kondisi. If symbol in wrong, print simbol terlarang. Ini bisa dimasukkan operator kondisinya ataupun tidak, itu bebas ya, tergantung nanti soalnya. Oke, ini tadi udah, ini tadi pakai range ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Aman? Aman, Kak. Oke, Giovanna aman. Daril aman? Insya Allah aman. Aman. Oke, kalau gitu kita buka di lesson ini ya, 8 ya. Oke, kita yang pertama dulu di sini. Di sini ada soal teorinya, ini mengetik seperti biasa, ini juga. Nah, terus ini, dia sebenarnya sudah ada ya tadi di contoh soalnya, nanti Kak Nisa kirim di layarnya masing-masing. Di sini tadi memasukkan preferensi sebanyak 3 kali. Nah, kalau misalkan udah 3 kali kita input, dia akan print ya preferensi diberikan, sistem rekomendasi sudah diatur. Ini nanti kodenya sama persis kayak yang ini. Mana tadi ya? Hmm. Nah ini, sama persis kayak ini. Jadi kita buat dulu counternya, terus ini berarti pakai for ya.
diganti pakai for atau pakai while seperti ini juga nggak apa-apa, tapi tetap algoritma kodenya seperti ini. Terus nanti di nomor 5 ini dia menemukan kesalahan ya. Di sini udah pasti ada salah. Ini kurang terus masih ada salahnya lagi yang lain. Nanti dibetulkan aja. Kalau bingung salahnya ada di mana, boleh di run dulu, gitu ya. Terus kalau yang 6 ini dia membaca jumlah peserta satu persatu, kemudian menanyakan namanya. Terus setelah membaca semua nama, tampilkan pesan obrolan grup telah dibuat seperti ini. Jadi misalkan kita inputkan jumlah pesertanya itu 5. Jadi nanti dia akan disuruh input 5 kali. Kalau misalkan kita jumlah pesertanya 1 aja, ya berarti dia setelah masukkan kata Andri, dia akan langsung berhenti. Atau ini selamat datang namanya, terus obrolan grup telah dibuat. Gitu. Tergantung dari inputannya yang jumlah peserta itu ya. Gitu. Jadi nanti dibuat pakai for. Terus di sini, ini yang tadi ya, ini juga sama kodenya kayak yang di password simbol tadi. Nah ini sama ya tadi. Nanti hanya diganti aja ini kayaknya juga sama. Kita inputkan dulu, terus kita buat variabel untuk menyimpan simbol terlarangnya itu apa. Gitu. Ini nanti sama persis. Ini juga sama. Sama persis nanti terus sampai sini dulu. Kalau misalkan nanti waktunya masih cukup, kita bisa ke soal yang bonus. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Kak. Nggak ada, boleh langsung share screen ya. Coba Giovanna share screen sebisanya aja, coba Kak Nisa bantu. Daril juga boleh share screen. Oke, dan udah. Giovanna gimana? Masih bisa untuk share screen nggak? Bentar, Kak. Ini lagi aku coba. Oh ya, ini suaranya udah jelas sih punyanya Giovanna. Yang awal tadi suaranya Giovanna agak terputus-putus, tapi ini udah lancar. Oke, ini yang preferensi. Coba dibuat inputannya seperti ini ya. Coba dari gitu. Berarti dibuat dulu, dilanjutkan di sini. For i in range 3. Coba. Oh iya, jawabannya udah share screen. Ya, coba dipilih dulu mana yang kira-kira nggak error. Hmm, ini dihilangkan dulu tanda apanya ini, tanda pagarnya ini. Oke, bawahnya juga. Oke, nah terus ini dilanjutkan. Ini titik-titiknya dihapus dulu. Hah? Nah, terus for i
in range 3. Coba nulisnya gimana? In range dalam kurung 3. Indeng. Kak. Mm-mm. In- Range, Biasanya, biasanya bukan gini. Ya, ini ya range. Oke. oh inteng. Ya, betul. For i inden dalam kurung 3 karena dia hanya memasukkan 3 kali. Ya, enggak ya? Oke, Giovanna juga udah. Ini dihilangkan dulu tanda pagarnya itu ya, Giovanna. Nah, terus ini dibuat inputannya. Input, masukkan preferensi. Oke, nah itu berarti sama ya punyanya Giovanna. For, itu titik-titiknya juga dihapus dulu aja, biar nggak bingung. Mm. For I, in range 3, yang baris pertama. For I, in range 3. Oke, ini langsung input. Dalam kurung ini, masukkan preferensi. Betul. Casting ya? Hmm. Oke, for I in range, coba yang Giovanna, in range 3. Betul. Titik duanya, jangan lupa. Punyanya Daril juga ya. Setelah for, di ujungnya pasti ada titik duanya. Ya gini Ini ya, apa? di sini. Kurang titik 2. Oh, yang ini. Hmm, Betul, Di input dalam apa? preferensi. Terus setelah with, langsung di print, print yang preferensi diberikan. Betul, Giovanna, betul. Preferensi diberikan, terus dihapus. Nah, betul. Terus di print yang sistem, apa itu tadi ya? Benar, ini printnya sejajar sama for. Betul. Sistem diberikan. Yang ini, print yang ini sejajar sama with ini ya, Daril. Mm-mm. Oke. Nah, terus print yang bawahnya ini. Yang sistem rekomendasi sudah diatur, ditaruh di sini. Di sini. Oke, Jadi ya sama betul. for ya? Di sistem. Yang sistem rekomendasi sudah diatur. Dalam kurung apa? Oke, wait. Preferensi diberikan. Kayaknya ini tanpa tanda titik, Giovanna yang ini. Ini tanda titiknya dihapus aja. Mm-mm. Oke, boleh di dulu, run dulu. Oke, pakai print. Daril dihapus dulu. Print. Oke, ini dihapus dulu. Mm-mm. Oke, print terus dalam kurung sama ya. Sistem rekomendasi sudah diatur. Ini juga nggak pakai tanda titik 2. Giovanna udah bisa? Oke. Oke, good. Yang nomor 5 coba. Itu ada salah. Ada di mana coba? Ya, tanda titik 2-nya, betul. Hmm, Itu bebas ya inputannya.
bebas mau input apapun, nggak harus sama kayak yang dicontoh. Betul, for i in then count. Ya, jawabannya betul. Langsung enter. Oke, udah bisa ya. Pertanyaan jawabannya. Mhm. Input, input, input. Terus, apakah masih ada salah? Oke, dari coba di run dulu. Kalau misalnya nggak tahu salahnya di mana, coba di run dulu. Nanti ada errornya. Ada di mana? Nah, di baris kedua. Harusnya di dalam kurung dia harus ini ya dikasih tanda petik. Oke. Betul. Mm-mm. Oke, yang Giovanna gimana? Oke, jadi di sini ya, dia sama dengannya cukup satu aja karena dia termasuk variabel. Oke, boleh dicek dulu. Oke, good. Boleh dilanjutkan dulu. Oke, di situ ada jumlah peserta, input. Nah, setelah itu memakai for for i in range count. Jadi di bawahnya itu for i in range count yang dalam kurung. Betul. Nah, terus setelah itu input masukkan nama kayak yang ini di bawahnya. Dibuat dulu variabelnya, bebas mau variabel apa. Misalkan gini. Ya, misalkan gini ya contohnya. Variabelnya boleh bebas. Oke, yang dari gimana? For i index betul. Nah, ini sama dengannya cukup satu aja. Ini. Yang atas itu. Oke, nah terus coba dibuka soalnya. Nah, ini harusnya nilai yang ini. Sama kayak yang ini, nilai. Mhm. Oke, nah Nilai terus juga. ini total disejajarkan sama yang mark. Oke, coba dicek dulu. Kalau udah betul, pakai yang centang ya. Oke, setelah ini karena dia inputannya huruf, dia nggak pakai INT ya, Giovanna. INT-nya dihapus saja. Oke, terus. Kalau yang atas benar, dia tetap pakai INT karena angka. Iya, itu kurungnya yang ini dihapus juga. Oke, terus setelah itu, setelah input nama, berarti dia akan print di bawahnya nama, print selamat datang, print seperti ini. Oke, yang gini ya. Oke, terus, betul, print
screen yang apa berarti? Betul sekali, obrolan. Mm-mm. Masih ada yang salah nggak? Itu. Coba tadi udah pakai yang ini dari udah pakai. Aduh. Udah pakai yang centang ini. Udah tadi. Mm-mm. Coba diulang dulu. Oh iya, udah sudah. Mm-mm. Tadi kan. Unsupported. Oh, di sini berarti harus INT juga. Di, di IN. sebelumnya input. Bukan, bukan. Nah, betul. Mm, Oke, itu, mm-mm. Itu sampai 6. Coba kalau mau diulangi, input jumlah pesertanya yang sedikit berarti 2 gitu nggak apa-apa. Atau 1. 1 nggak apa juga. Oke, oke. Udah bisa. Nah, ini sama persisnya kayak yang di soal tadi. Oke, seperti ini. Punyanya Daril gimana? Sudah ya? Oke, jadi di sini dibuat ini di baris kedua for i in range. Hmm, Ya betul di situ for i Oh, mm, in range count yang ini. In range dalam kurung count. ini Hmm, lampu. hmm, Oke, itu terus titik Ini dua. Nah, terus dibuat nama variabelnya di enter dulu. Nama in- nama input masukkan input dulu. dibuat variabelnya aduh masukkan nama. Oke, seperti ini ya contohnya. Oh, bukan ini. Kelihatan nggak ini? Oh, namanya nama dulu. Kita belum Iya, ini betul. ya. Jadi ini variabelnya bebas. Hmm. Ya, terus kita inputkan namanya nanti bebas. Namanya input. Hmm. Ya, tadi 6. Coba. Yang 6 ini. Hmm. Oke. Nah, terus setelah itu di bawahnya nama print ini. Kayaknya Giovanna di mana? Oke, dilanjutkan dulu. Itu nggak bisa ya, Kak? Oke, sebentar. Wow, masukkan login. Coba bebas. Loginnya apa dulu bebas? Terlarang, terlarang. Oke.
Simbol terlarang. Oh, ini S-nya simbol terlarang, S-nya harus besar. Hmm, Oh, ya, betul. Oke, Daryl udah. ya aja kan Nah, nggak bisa. terus oke, udah bisa ya. Di Nggak bisa. bawah sini, print. Ini di stop dulu programnya punyanya Daryl. Ah, ini dihapus. Oke, di stop dulu. Mm-mm. Terus di sini, betul di sini, print, print. Di dalamnya dalam kurung obrolan baru sudah dibuat. Sama kayak yang di soal. Coba dibuka dulu. Pakai tanda petik ya, jangan lupa. Mm. Coba di scroll ke bawah. Nah ini, obrolan grup telah dibuat ini. Betul nggak bisa? Oke, wait. Oh ini masukkan loginnya, K-nya 2. Double ini. Masukkan kurang K satu lagi. Yang punyanya Giovanna di baris pertama yang masukkan login itu ya. Jadi dia cuma kurang k satu aja. Oke, coba lagi. Hmm, Saya nggak nggak bisa. bisa. Masukkan login. Oke, sebentar. Coba di input lagi tapi pakai pakai huruf. Coba, Giovanna. Ah, itu punyanya Daryl gimana? Udah? Coba dicek Tadi dulu. udah dicoba tadi, Kak. Udah bisa hijau? Nggak bisa. Tetap aja nggak bisa. Belum. Oke. Contohnya misal punyanya Giovanna A, terus nanti pakai salah satu karakter yang terlarang itu, simbol yang terlarang. Tapi tetap harus ada hurufnya. Coba aja nggak bisa. Sudah bisa? Nggak Nggak bisa? bisa. Oke, sebentar. Ya, dari gimana? Coba ini diklik dulu di sini. Udah, Kak, tadi. Atau ini, lagi. Aja. Heeh. Oke. Kalau Alin ini langsung mengikuti nggak apa-apa? Ini udah masuk di lesson 8 yang yang bagian pertama. Tetap nggak bisa ya. Wait, wait. Hmm, sama data. Obrolan. Oh, ini harusnya telah yang ini.
Obrolan baru telah dibuat. Punyanya Daril. Obrolan baru telah dibuat. Punyanya Giovanna. Oke. Sebentar, Miss. Izin remote dulu ya. Boleh di-accept dulu request remote-nya dari Kak Nifar, Giovanna. Oke. Oke. Tunggu ini dulu. Bisa ini. Sebentar. Ini. Punya Dodo juga belum bisa. Coba itu. Ya udah Kak. Tadi nggak bisa. Udah bisa? Oke. Belum bisa. Belum Coba bisa. ya. Terus yang nomor 7 dari nggak bisa. Ini yang nomor 6 belum bisa. Ada yang Oh, wait. Kukira udah bisa. Sebentar ya. Benarkan dulu punya Giovanna. Coba ini di copy ke sini, Giovanna. Ini kok nggak bisa Kak, bisa copy. Ini di copy langsung ke sini. Oke. Oh ya, kayaknya ada karakter yang memang harus di copy. Oke, bisa dilanjutkan dulu. Ini, wait. Izin remote dulu ya, dari. Oh ya, tetap share screen dulu. Punyanya Daril. Jujur input. Obrolan baru telah dibuat. Oh, coba ini dihapus spasinya. Yang ini Daril. Ini dihapus spasinya. Oke, wait. Kak minta izin remote bentar ya ini. Bisa di ACC dulu, Daril. Oke, thank you. Oke, coba.
Oke, sebentar. Coba Kak Anissa ini dulu, cek dulu. Masukkan nama. Wait, wait, wait. Hmm, ya, ya, ya. Yang YouTube Kak salah itu. Ada. Ini. Ini sabar, sabar. Oh, oh iya, benar-benar. Coba dulu. Oke, udah betul ya. Terus, yang ketujuh. Oke, sebentar kita lanjut ke materi selanjutnya dulu ya. Nanti kita, kalau masih ada waktu, kita lanjutkan. Hmm, bentar. Share screen dulu. Oke, Alin langsung ini ya, mengikuti aja ya. Nanti ini, kalau misalnya masih ada waktu, kita akan kerjakan yang pertama tadi. Kalau yang kedua ini kita nanti udah nggak ada soal codingnya, ini hanya teori tentang hackathon. Ada yang pernah dengar hackathon? Ada yang udah pernah dengar belum istilah ini? Belum, Alin udah pernah? belum pernah. Oh, belum. Jadi dia itu seperti kompetisi, memang kompetisi ya. Tapi kompetisi khusus programmer-programmer gitu. Jadi nanti biasanya hackathon itu dalam bentuk grup ya. Dia satu grupnya isinya beberapa programmer membuat satu project yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Misalkan hanya dalam waktu 24 jam projectnya harus selesai. Terus nanti atau misal selama 2 hari 48 jam gitu. Terus nanti di hasilnya itu nanti dipresentasikan. Terus nanti dinilai ada jurinya gitu. Biasanya sih ini tim ya, timnya juga nggak hanya satu dua orang, biasanya lima atau lebih karena memang dalam waktu yang terbatas dan proyeknya kan harus ditentukan ya di saat itu juga. Di hari itu misalkan semua tim harus membuat proyek tentang tentang apa ya namanya, misalkan tentang eh, mengatasi permasalahan di lingkungan sekitar gitu. Nah, saat itu juga harus membuat proyek yang ditentukan gitu. Jadi dia memang uh, apa namanya langsung gitu ya. Kita ketika berangkat hackathon kita nggak tahu apa yang akan dibuat dan bareng siapa aja. Kadang tim-timnya itu nyari di sana. Tapi bisa juga ketika kita udah berangkat bareng tim yang udah kita pilih sama teman-teman kita misalkan ikut hackathon gitu. Biasanya ini juga ada, dia ada hackathon yang diselenggarakan offline, biasanya di luar negeri sih itu biasanya. Kalau di Indo pernah di mana ya? Kalau di Indo biasanya online, biasanya kita submit hackathon gitu, terus nanti online, presentasinya juga online, tapi kayaknya bakal seru yang luar negeri. Bisa juga belum sih, belum pernah nyoba yang benar-benar di luar negeri dia pasti benar-benar kerasa ya kompetisi bareng teman-teman di saat itu langsung membuat proyeknya gitu. Jadi hmm, di sini, nah di sini contohnya disuruh membuat bot, tahu kan ya bot itu seperti apa?
Dia yang chat otomatis atau bisa menjawab secara otomatis ya. Misalkan kayak di WA itu ada biasa pakai Meta AI. Nah, dia kan termasuk chatbot gitu ya. Nah, misalkan di sini tantangan hackathon-nya itu disuruh membuat bot. Bebas mau bot yang seperti apa, yang penting ini tujuannya. Misalkan botnya harus bisa merekomendasikan hiburan dan juga harus bisa menjawab pertanyaan terus melanjutkan percakapan gitu. Kayak ChatGPT lah ya. Jadi ketika kita tanya, ChatGPT-nya kan pasti akan nanya balik ya. Misalkan nanti diperjelas kalimatnya atau diperjelas pertanyaannya gitu. Jadi tidak hanya satu arah komunikasinya. Tapi bot itu dia juga harus bisa berlawanan arah ya, bisa interaktif gitu. Terus di sini, jadi lab, ada istilah lab. Kalau misalnya teman-teman di sekolah juga pernah ya ke lab, ke laboratorium pelajaran apa biasanya? Biologi ya, biologi atau kimia, itu sama kayak lab seperti itu. Tapi kalau labnya programmer, labnya IT, itu dia labnya dalam bentuk online. Jadi ada platform, ada tool, jadi nanti bisa kita gunakan untuk memprogram proyeknya gitu. Bedanya adalah kalau lab yang lainnya dia lab ruangan yang real gitu ya, yang offline. Tapi kalau misalnya labnya orang IT, orang programmer, dia pasti online. Nah, di dalam lab itu nanti bisa kita gunakan, misalkan ada lab apa ya? Hmm, ada yang pernah dengar istilah cyber security atau inilah ya, hacker-hacker gitu. Nah, biasanya kalau misalnya hacker itu kan lebih ke yang sisi negatifnya ya. Tapi kalau misalnya sisi positifnya, kita belajar cyber security. Nah, biasanya di situ kita ada lab namanya apa ya dulu? Lupa saya pakai tapi udah lama sekali. Namanya apa ya? Lab lab apa sih namanya? Lupa tiba-tiba. Cyber. Aduh, lupa sekali namanya apa ya? Hmm, bukan. Nah ini, Try Hack Me. Ya, ya. Jadi di sini, Try Hack Me itu kan platformnya, websitenya. Nah, jadi di dalam website ini dia ada labnya. Nah, labnya ini bisa kita gunakan untuk seolah-olah kita bisa belajar gimana caranya kita bisa protect data kita, kita bisa kalau ketika ada serangan itu kita bisa caranya gimana mengantisipasi gitu. Ada sih tapi harus login dulu ya. Istilahnya kayak gitu. Nanti ada banyak lab-lab lain biasanya. Ataupun kalau misalnya di dalam eh hackathon yang bergengsi, apa nanti ya? Coba ini ya, hackathon di tahun 2000, hackathon competition Indonesia, competition Indonesia. Nah, ini ada nih kompetisi STEM, terus ada banyak ya ini ya, ada dari Bank Indonesia, Garuda Hack, terus ini healthcare. Jadi kalau ini berarti dia tadi kayak cyber security, tapi kalau ini healthcare berarti dia nanti membuat project yang berhubungan sama kesehatan, misalkan membuat aplikasi yang bisa mendeteksi penyakit atau mendeteksi apa yang berhubungan sama penyakit gitu. Ini banyak banyak banget ya ini ya di sini. Nanti dikepoin aja seperti apa. Biasanya kalau lihat di YouTube itu seru banget. Serunya lebih seru pusing ya gitu. Jadi, nah di sini nanti uh, kita nggak akan belajar hackathon, kita nggak akan melakukan hackathon ya, tapi kita hanya mengenal aja hackathon itu seperti apa gitu. Nah, ini bisa nanti kalau misalnya mau latihan hackathon itu bisa membuat uh,
project-project sendiri. Misalkan ketika ada waktu luang ya, teman-teman yang aku pengen buat project, pengen buat latihan aja, terus nanti pengen di-share, nanti bisa ke Hello ini. Jadi di sini ada banyak project hasilnya teman-teman lain yang belajar di Algonova. Jadi misalkan di sini ada yang, ini banyak ya, ada Python, ada gambar, ada desain, ada website. Kita coba ke Python. Nah, di sini ada banyak ya ini ya, project-project hasil teman-teman lain gitu. Misalkan di sini, coba lihat dulu. Dia membuat apa? Kita coba lihat. Nah, dia membuat perkenalan memakai Python misalkan di sini. Kita coba yang lain lagi di sini tes kecepatan, Arkanoid, game clicker nanti juga akan buat game clicker. Nah, di sini juga bisa membuat game pakai Python. Nah, nanti kalau misalnya gabut ya, teman-teman pengen belajar membuat project nanti bisa di-share di HelloFam ini. Nah, ini ya. Oke, di HelloFam terus nanti biasanya di oh, nanti membuatnya di laboratorium ini. Jadi di Algonova ada laboratoriumnya, tempat membuat proyeknya. Jadi nanti di sini bisa buat proyek, terus mau ya proyeknya itu tentang apa? Misalkan tentang Python, terus nanti tinggal di masukkan aja nama modulnya, terus nanti tinggal di oke aja. Gitu. Itu aja. Nah, nanti kalau misalnya udah terupload gitu ya di laboratorium, nanti teman-teman yang lain yang belajar di Algonova juga bisa melihat buatannya teman-teman juga gitu. Buatannya misalnya buatannya Ali, Daryl, Giovanna, teman-teman yang lain juga bisa melihat nanti munculnya di HelloFam gitu. Tapi kalau kita mau buat itu di laboratorium tadi. Gitu aja. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait hackathon? Itu perkenalan aja. Ya nanti boleh dicari tahu hackathon itu yang sebenarnya itu seperti apa. Itu boleh dicari tahu aja. Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan? Jadi di sini hanya materi aja ya ini ya. Nanti di next aja sampai dia berubah jadi hijau. Terus baru kita klik ini. Terus kalau udah hijau semua, kita coba ke refleksi ini. Nah, ini juga dikerjakan dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya waktunya masih, nanti Daryl bisa melanjutkan yang ini, yang nomor 7 tadi. Terus kalau misalnya teman-teman yang udah, Giovanna bisa, oh ya ini dokumentasinya juga di ini ya, dibuka sampai dia berwarna hijau. Nanti Giovanna bisa mengerjakan tugas tambahannya kalau udah selesai. Nanti Alin kalau udah selesai yang hackathon sama yang refleksi, bisa ke yang pertama ini, gitu ya. Oke, boleh sekarang kalau nggak ada pertanyaan, boleh share screen biar Kak Nisa juga tahu teman-teman udah sampai mana nanti progresnya. Oke, dari itu ya nomor 7 ya. Oke, nomor 7. Hmm, seperti ini. Sudah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan ya. Jadi nanti
Dadel yang ini, dia di copy aja dari sini ya. Coba di scroll dulu ini soalnya. Scroll dulu. Heeh. Nah, coba langsung copy aja ini nih. Di copy aja ke dalam variabel wrong. Oke. Diketik dulu ya. Sorry. Yang mana tadi ya? Ya, teman-teman yang lain boleh sambil share screen ya, yang belum share screen. Oke, dari kelihatan kan ini? Kelihatan Kak aman. Oke, boleh dilanjutkan dulu. Oke, Alin udah ini ya, boleh kembali ke yang bagian 1, yang teman di sekitar otorisasi. Boleh dikerjakan. Oh ya, udah sampai nomor 4 ya. Oke. Sorry Kak, Nisa salah lihat. Ini kalau Giovanna udah selesai ya, boleh ke tugas tambahan. Kalau itu boleh dikerjakan dulu, kita masih ada waktu. Oke, Kak. Giovanna, masih ada pertanyaan tentang di laboratorium? Eh, Soalnya yang ini nggak ada sih, cuman kayaknya ke depannya bakal ada. Oh ya, ketika ini ya, udah nyoba buat project nanti, boleh ditanyain aja. Baik, Kak. Oke. Oke, Dadil gimana? Masih ada yang bingung? Salin CTRL apa ya Kak? CTRL apa maksudnya? Salin. Kan mau Oh, copy nih. nggak bisa. Kalau ini dia hanya tulisan aja ya di layar, jadi coba diketik gitu ya. Persis, ini Oke. udah kan salah si codingnya. Oke, Anda sampai mana coba? Oke, nomor 4 gimana Halin? Coba sambil share screen. Oke. Nah, di situ coba dibuka soalnya. Nah, di sini programnya itu, jadi ini materinya tentang for loop ya, Alin. Kalau kemarin, di minggu kemarin udah Anissa singgung juga terkait for loop. Jadi hari ini fokusnya membuat kode yang for loop. Di sini disuruh memasukkan preferensi maksimal 3 kali. Nah, jadi pakainya ini dihilangkan dulu
tanda apa namanya? Tanda itu pagarnya. Mm-mm. Di uncomment dulu. Betul, terus tanda titik-titiknya juga. Mm-mm. Oke, yang atas juga. Nah, jadi di sini for, setelah for itu dia ada elemen sama in urutan. Jadi contohnya, for i in range 3. Cara nulisnya seperti ini. Ah, betul? Betul sekali. Sip. Terus titik duanya, jangan lupa. Mm-mm. Nah, terus with-nya dia menambung inputan dari masukan preferensi. Oke, dari gimana? Coba dimulai dari baris kedua, ditulis ini password, masukkan input login. Masukkan preferensi. Oke, nah setelah itu print print yang ini, print yang preferensi diberikan. Ini tapi tanpa tanda titik ya. Oke, betul. Nah, setelah itu kalau misalnya udah 3 kali inputannya, dia akan print yang ini. Sistem rekomendasi sudah diatur. Berarti di luarnya blok for. Betul? Oke, dari gimana? Masih ini? Masih stuck? Ada kendala apa? Ini kan mau salin ini ya kak ya, yang ini nih Gimana? mau salin ini, tapi pencet CTRL apa ya? Nggak bisa. Jadi ini memang nggak bisa tampilkan di layar supaya langsung nulis aja sama persis kayak ini. Jadi memang nggak bisa di copy paste. Kalau misalnya bisa di copy paste itu cuma lewat kolom chat gitu. Jadi ini ditulis dulu gitu ya, diketik, belajar ngetik kode dulu gitu ya. Sama persis tinggal diikutin aja ini, berarti di sini password sama dengan input masukkan login. Terus ini juga di baris setelahnya. Terus ini di baris setelahnya gitu. Ini hanya mempermudah nggak usah lihat-lihat kode gitu. Kalau misalnya Kak Nisa langsung kirim chat, nanti langsung di copy. Saya salin yang ini kak, salin yang Hmm? ini kak, Oh salin gitu. yang ini. Oh yang simbolnya maksudnya. Iya simbolnya. Oh, Ctrl C. Terus nanti Oke. di CTRL-V. Copy CTRL itu Ctrl C, paste itu Ctrl V. di Oke, tulisan. itu ada yang alin nomor 5 itu ada salah. Tadi betul? Coba. Ya, betul. Itu cuma ada typo aja. Jadi coba di run dulu. Salahnya ada di nomor berapa? Coba. Nah, ada di nomor 2. Dia harusnya betul. Hmm, titik 2. Jangan lupa. Hmm. Nah, coba dibuka di soalnya.
Gitu kan. Soalnya dia harusnya kalimatnya bukan peringkat, tapi betul, nilai. Gimana? Oh ya, ini boleh ditulis dulu kalau gitu Daril. Jadi nanti apa namanya ini simbolnya ini dimasukkan ke yang variabel wrong. Jadi coba ditulis dulu yang passwordnya sama variabel wrong sama ini dulu. Terus nanti Kak Nisa bantu kopikan gitu yang ini. Ditulis dulu kode-kode yang lainnya. Sorry. Bagus lagi ya. Udah sih, udah Bentar. ditulis. Mantap. Ditulis. Hmm. Oke, ini ditulis dulu. Mark. Oke, jadi ini totalnya sejajar sama Mark. Salin. Betul. Total sejajar sama Mark. Terus yang ini karena dia nilai berupa angka, berarti harus integer. Hmm. Oke, jadi bebas ya. Kalau 7 berarti nanti 7 kali inputan. Kayak gini, coba hapus dulu ini ya. Coba diketikkan dulu, ini kosong dulu aja. Nah, oke. Diketikkan dulu yang ini. Nah, ini sama persis diketik dulu aja. Terus nanti Kak bisa bantu kopikan yang passwordnya ini, gitu. Password. Karakter terlarangnya. Oke, jadi ini Alin yang nomor 2, berarti dia nanti akan melakukan looping sesuai apa yang kita inputkan. Misalnya kita inputkan 2, berarti nanti kita akan masukkan namanya itu 2 kali. Tapi kalau misalnya 5, berarti nanti kita disuruh masukkan nama itu 5 kali. Gitu. Jadi, memakai, betul, for, i in range, in range yang count. Ini, variabel count. Oke. Jangan lupa. Oke, terus setelah itu dibuat variabel untuk menampung input masukkan nama ini. Hmm, Ini gimana dari coba? Kak Nisa coba izin remote ya punyanya Daril. Boleh tolong di ACC dulu. Oke, sudah. Jadi di sini, ini, wait, wait. Bisa coba di refresh dulu. Coba di refresh dulu, bisa? Daril, ini, Nisa nggak bisa klik. Hmm, ini ada bug sedikit. Ya, coba. Atau ini bisa nggak ini? Hmm, Oke, boleh. Stop share dulu, punyanya Daril. Terus coba laptopnya bisa di refresh dulu. Refresh. Mm-mm. Apa nih? Ini Refresh, Kak. ya stop share dulu nggak apa-apa. Terus di refresh dulu. Kayaknya agak nge-lag. Gitu.
Kayak dari Nggak bisa juga. Oke, coba. Kak Nisa bantu Miss. stop share dulu. Oke, sudah. Terus coba di refresh dulu laptopnya. Di ini. Di refresh, terus nanti share screen lagi. Oke, itu. Oke, sudah ya. Oke, terus yang nomor 7 itu membuat ini. Jadi nanti seperti ini contohnya. Jadi dibuat dulu variabel untuk input masukkan login. Hmm, Oke. Hmm. Nah, terus di bawahnya buat variabel untuk menampung ini. Alin, langsung di copy aja ya ininya. Buat variabel bebas. Hmm. Oke, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi nanti for i in L berarti if langsung di copy. Oke. Mm-mm. Karena kalau nggak di copy ada yang error nanti. Oke. Punya dari gimana? Masih susah, masih nge-lag nggak ininya platform Algonovanya? Oke. Oh, oke, udah bisa ya. Terus coba kembali ke sini dulu, yang back to profile, yang bawahnya. Oke, terus yang hekten tadi ya, belum ini. Oh, yang kedua betul. Ya, yang 2 sama yang 3 dihijaukan dulu. Oke. oke. Password, nah ini dia harusnya nyambung sama variabel yang L. Betul. Oke, sip. Udah ini ya. Udah selesai punyanya Alin juga. Boleh kalau mau jangan dulu sambil menunggu. Oke, sudah semua ya, tugas wajibnya udah terselesaikan semuanya. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? So, Oke, kalau yang sudah boleh stop share dulu, kita coba review dulu materi hari ini. Kita tadi udah belajar apa, tentang apa, Giovanna? For if. Gimana tadi, for apa? For if sama for in range sama simbol iya. Ya, betul. Jadi kita belajar for loop ya. Kita tetap belajar tentang perulangan. Jadi
perulangan ada dua, pakainya while sama pakainya for. Oke. Yang minggu kemarin kita belajar while, jadi dia dilakukan selama ekspresi logikanya itu benar, jadi perulangannya bisa berlanjut. Tapi kalau for, dia hanya sesuai kayak yang tadi ya, dia hanya mampu menghasilkan perulangan dalam satu variabel yang menyimpan kata apa, atau dalam angka range berapa sampai berapa aja. Nah, jadi dia perulangannya terbatas gitu. Terus juga tadi ada cara ya, ada caranya for i. For i itu sebagai elemen ya, jadi bebas mau for a atau mau for x atau mau for simbol itu bebas. Jadi dia hanya permisalan aja. For i in, kalau misalnya kita langsung pakai yang kayak gini, bisa di sini aja ya. For i in word sama for i in range word. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau misalnya for i in word yang pertama, berarti kita udah membuat variabel word, dia sudah menampung string atau menampung angka juga bisa string atau angka. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai for i in range word, bisa aja yang wordnya itu dia inputan. Jadi nanti range-nya tergantung apa yang kita inputkan. Misalkan tadi ya, kita inputkan jumlah pesertanya. Berarti semisal Kanisa inputkan 2, berarti dia range-nya perulangannya hanya 2 kali. Tapi kalau misalnya Daril inputkannya itu 10, berarti nanti perulangannya akan 10 kali gitu. Oke, terus selain itu tadi materi yang kedua kita belajar apa? Tadi Daril? Apa tadi yang tentang apa tadi? Habis yang hackathon bukan? Ya, betul, hackathon. Dia seperti apa? Hackathon. Kayak hacker tapi nggak terlalu Apa? Sorry, nggak kedengeran. apa sih cyber ini ya, cyber security, kayak cyber security gitu. Mm-mm. Terus gimana kegiatannya? Ah, ya gitu. Oke, contohnya jadi nggak hanya cyber security ya, tapi ada tambahan nggak Alin? Tadi hackathon tuh kegiatannya seperti apa? Lomba lomba gitu, Mm-mm. Lombanya kayak apa tuh? bikin program yang antara hiburan atau membantu atau apa gitu. Oh, oke. Jadi kali saya ulangi lagi ya, hackathon itu dia kompetisi khusus untuk programmer atau IT gitu. Nah, kegiatannya seperti apa? Jadi membuat project, membuat aplikasi bebas itu tentang apa aja. Nah, temanya ditentukan pada saat itu juga. Jadi harus menyelesaikan dalam batas waktu yang ditentukan gitu. Jadi bebas nanti proyeknya mau tentang apapun itu nanti boleh asalkan sesuai sama temanya gitu. Dan itu nanti hackathon bisa individu bisa grup gitu ya. Nanti boleh dikepoin lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Terakhir? Nggak ada? Oke, kalau gitu Kak Nisa tutup ya kelas hari ini. Terima kasih Daril, Giovanna, Alin sudah mengerjakan seluruh tugasnya dengan baik, mengikuti materi dengan baik. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, oh ya terkait kompetisi juga ya. Semoga di kelas Python Pro yang ini, semoga ada yang bisa ikut. Kalau enggak malah bisa ikut semua, malah bagus nih. Nanti bisa ditanyakan ke Kak Nisa gitu. Sama nanti Daril ditunggu aja ya untuk kelas penggantinya.
Oke, kalau gitu Kanisa akhiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di minggu selanjutnya gitu ya. Selamat Makasih banyak, Kak. menikmati weekendnya. Hmm? Makasih banyak. Kak, Ya, makasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.